Ta'ala, syarat utama dan terpenting adalah membersihkan hati. Untuk membersihkan hati atau melepas atau membuka hijab atau tirai hati, di antaranya satu, selalu dan selalu introspeksi diri. Hindari sombong, syirik, benci, dendam, iri, merasa tahu, merasa bisa, merasa pintar dan pandai, meremehkan orang lain, dan lain-lain. 2. Harus yakin, yang seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut dan tidak ada yang atas disembah kecuali kepadanya, dan tidak ada tempat berlindung kecuali kepadanya. 3. Harus kembali ke fitrah dan takdir manusia, bahwa manusia pada hakikatnya diciptakannya hanya untuk beribadah kepadanya, dan manusia pada hakikatnya sebagai khalifahnya. Semua yang kita perbuat niatnya harus ibadah kepadanya secara tulus dan sukarela. 4. Melihat atau memandang segala permasalahan zahiriyah harus holistik atau menyeluruh, jangan personifikasi, sehingga tidak individualistik. Karena individualistik akan menimbulkan kebencian, iri hati, kecemburuan, tinggi hati, dan lain-lain. Kembalikanlah selalu ke diri sendiri dan carilah penyebabnya. Jika benar, semata-mata karena Allah. Jika salah, semata-mata karena disebabkan oleh diri sendiri. 5. Yakinlah bahwa diri kita paling bodoh, bukan tolol atau dungu, dan paling miskin di dunia, karena semuanya miliknya dan akan kembali kepadanya. 6. Janganlah menyelesaikan sesuatu akibat dengan akibat, tetapi carilah selalu penyebabnya. 7. Tidak boleh putus asa, tidak boleh bermalas-malasan, harus berjuang terus-menerus sehingga perjuangan menjadi jiwa raga kita. Itulah pesan pertama yang diberikan beliau kepada kami untuk membimbing agar kami itu memahami diri, agar memahami diri. Makanya yang pertama adalah introspeksi terhadap diri. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi manusia. Kalau kita sudah memahami ini, potensi kita itu untuk menjadi manusia. Mana yang dikatakan manusia? Beliau berpesan seterusnya dengan judul ciri-ciri khas manusia. Allah Maha Agung dengan kemahaannya adalah pencipta segalanya, dan semua ciptaannya manusia yang paling dimuliakan olehnya, dan seluruh ciptaan Allah diperuntukkan untuk manusia, untuk mencari dan mengenal manusia. Kenalilah ciri-ciri manusia. Adapun ciri-ciri khas manusia setidak-tidaknya adalah selalu memiliki niat, memiliki tekad, memiliki usaha, memiliki konsisten dan komitmen, yaitu ketika berkemauan mencari kebenaran, ketika berkemauan selalu mawas diri,
dan kemauan merubah diri dan adanya perubahan diri. Ketika berkemauan menerapkan dan mewujudkan keyakinan-keyakinan diri terhadap Sang Pencipta. Keempat, ketika berusaha mengatasi hambatan dan tantangan sesuai dengan kebenarannya dan hukumnya. Ketika berkemauan belajar untuk tumbuh dan berkembang serta mau untuk menempuh jalan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Keenam, ketika berkemauan belajar menjadi pemimpin dirinya. Ketujuh, kita memiliki rasa kepedulian, tahu diri, dapat menempatkan diri dimanapun dan kapanpun, baik terhadap sesama makhluk hidup dan terhadap Sang Pencipta. Itulah 7 kriteria ciri-ciri manusia. Beliau menyebutkan kalau ciri-ciri itu tidak ada, kita masih diragukan bahwa kita itu adalah manusia. Endingnya beliau menyebutkan bahwa kita itu harus bisa memimpin diri kita, bahwa diri kita adalah seorang pemimpin untuk diri kita. Mana-mana saja ciri manusia yang dikatakan bisa memimpin dirinya, atau kategori manusia pemimpin, atau itulah tugas Allah untuk kita sebagai khalifah di jagat raya ini, baik untuk dirinya, sesamanya, keluarganya, dan berikutnya. Di antaranya, 1, memiliki atau selalu mengarah dan menegakkan iman, tauhid, dan makrifat kepada Allah. Kedua, selalu meningkatkan dan mengembangkan disiplin, konsisten, dan komitmen dalam proses pendewasaan diri dan kematangan jiwa. Ketiga, selalu mencari, menerjemahkan, dan mengembangkan visi Allah ke dalam tatanan kehidupan, baik secara individu maupun kehidupan secara menyeluruh. Keempat, menempatkan segala sesuatu termasuk diri sendiri dalam dan pada perspektif sesuai kebenarannya dan hukumnya. Keenam, memiliki jiwa pelayan dan penolong yang kuat serta rela berkorban dalam bentuk apapun di atas kepentingan diri sendiri. 6, selalu membangun dan mengembangkan silaturahmi yang efektif, silaturahmi yang produktif, silaturahmi yang kreatif, dan silaturahmi yang rekreatif. Ketujuh, mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan pribadi atau individu, selalu berbuat dan menjaga untuk mengangkat derajat dan harkat sesama ataupun bersama. 3 hal ini yang dipesankan beliau kepada kami. Pertama, memahami diri atau makrifat, supaya kita itu bisa memelihara diri, bisa menguasai diri, dan bisa mandiri.